pertama ada bagian pendahulunya, yaitu energi memiliki peran penting dalam kehidupan makhluk hidup. Contohnya, tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis, dan juga kegiatan kita sehari-hari, misalnya berjalan, bekerja, dan belajar memerlukan energi. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau suatu kegiatan. Berikutnya, bentuk-bentuk energi. Bentuk-bentuk energi ini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, bentuk energi yang mencakup energi cahaya dan energi bunyi atau energi suara. Yang kedua, bentuk dari energi kinetik, mencakup energi panas, energi mekanik, energi listrik, dan energi magnetik. Dan yang terakhir, bentuk dari energi potensial, mencakup energi elastis, energi kimia, energi nuklir, dan energi gravitasi. Nah, yang pertama ada energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang dihasilkan atau dipantulkan dari sumber cahaya. Yang kedua adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah suatu getaran yang merambat dengan udara. Yang kedua, energi kinetik. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk dari energi kinetik, kita harus tahu dong pengertian dari energi kinetik. Jadi, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda bergerak. Energi ini terkait dengan kecepatan dan massa benda tersebut. Adapun rumus dari energi kinetik, EK sama dengan 1/2 kali E kuadrat. Dengan keterangan, EK adalah energi kinetik yang disimbolkan dengan Joule atau J, M adalah massa yang disimbolkan dengan kilogram atau kg, dan V merupakan kecepatan yang disimbolkan dengan M per S. Bentuk energi kinetik yang pertama adalah energi kalor. Energi kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Salah satu contohnya adalah air. Pada umumnya, air dingin memiliki suhu rata-rata 10 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius. Namun, ketika air dingin ini dipanaskan di atas api, suhunya sedikit demi sedikit bertambah hingga mencapai suhu tertinggi air mendidih, yakni 100 derajat Celcius. Yang kedua adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerak dan posisinya. Energi ini merupakan gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Secara sederhana, suatu benda yang bergerak dari posisi awal ke posisi tujuan dengan didasarkan energi mekanik. Contohnya, bola atau kereta yang meluncur dari ketinggian dengan tujuan ke daerah yang lebih rendah. Bentuk energi kinetik yang ketiga adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang disimpan dalam arus listrik dan dapat digunakan ketika ada penghantarnya. Penghantar listrik ini berupa tembaga, aluminium, besi, kuningan, dan perak. Contohnya, jika kita ingin menyalakan lampu dengan menggunakan baterai seperti pada gambar, kita membutuhkan kabel sebagai penghantarnya. Di dalam kabel terdapat yang namanya tembaga dan perak yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Dan di luar kabel dibalut dengan plastik atau karet yang berfungsi sebagai isolator dari kabel tersebut, agar ketika kita menyentuh kabel, kita tidak akan tersengat listrik. Bentuk energi kinetik yang keempat adalah energi magnetik. Energi magnetik atau dikenal juga dengan magnetisme adalah gaya dasar alam yang telah digunakan untuk berbagai aplikasi. Dalam konteks produksi energi, energi magnetik mengacu pada penggunaan magnet dan medan magnet untuk menghasilkan listrik. Generator adalah alat yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Konsep pembangkitan energi listrik pada generator itu memanfaatkan gaya elektromagnetik. Dasarnya berasal dari hukum Faraday yang menjelaskan ketika medan magnet berinteraksi dengan kumparan, maka akan menghasilkan gaya gerak listrik. Gampangnya, ketika sebuah magnet bergerak di dekat kabel tembaga, maka itu akan memunculkan aliran listrik. Oleh sebab itu,
pada generator itu terdapat dua komponen, yakni stator dan rotor. Stator adalah komponen yang statis, bentuknya seperti kumparan tembaga, sementara rotor adalah komponen yang rotate atau berputar. Pada rotor akan dipasang beberapa magnet. Magnet itu menghasilkan gaya tarik yang kita sebut sebagai medan magnet. Ketika magnet ini diputar di dekat kumparan tembaga secara terus-menerus, itu akan menghasilkan aliran listrik. Jadi konsepnya itu sesederhana ini. Hanya medan magnet yang bergerak di dekat kumparan, itu saja. Namun, apakah listrik yang dihasilkan dayanya cukup memadai? Apakah sanggup memenuhi kebutuhan listrik kita? Nah, untuk menghasilkan energi listrik yang memadai, perlu dilakukan beberapa rekayasa. Contohnya, untuk memperbesar daya listrik yang dapat tercipta, bisa dilakukan dengan memperbanyak magnet dan kumparan statornya. Tapi, itu membuat bentuk generator menjadi cukup besar, dan itu membuat beban putarnya lebih berat, sehingga efisiensi kerja generator juga rendah. Lalu, apa solusi agar bentuk generator tetap ringkas dan daya yang dihasilkan besar? Kita bisa perbesar medan magnetnya tanpa memperbesar ukurannya. Ini dapat dilakukan dengan mengganti magnet pada rotor menggunakan kumparan. Jadi, medan magnet itu selain dapat diperoleh dari magnet permanen, juga dapat diciptakan menggunakan lilitan tembaga juga. Lilitan yang dialiri arus listrik akan menimbulkan kemagnetan, dan itu yang dipakai pada generator skala besar. Pengertian energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat adanya pengaruh tempat atau kedudukan dari benda tersebut. Energi potensial disebut juga sebagai energi diam karena benda yang dalam keadaan diam dapat memiliki energi. Bentuk-bentuk energi potensial. Yang pertama adalah energi elastis. Energi elastis adalah energi yang tersimpan dalam benda saat benda tersebut mengalami tekanan sementara, seperti direnggangkan atau ditekan. Yang kedua, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia yang stabil akibat interaksi elektron antar atom atau antar molekul. Wujud energi kimia hanya dapat terjadi dalam suatu alat penyimpanan energi. Yang ketiga, energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Sumber energi nuklir yaitu energi ikat pada partikel bebas. Energi nuklir dihasilkan dari sumber energi yang rendah karbon, murah dan aman untuk dimanfaatkan. Bahan baku yang digunakan berupa uranium dan plutonium. Yang terakhir dan yang keempat adalah energi gravitasi. Energi gravitasi adalah energi yang tersimpan dalam suatu objek karena ketinggiannya di atas bumi. Misalnya, jika objek tersebut lebih jauh atau lebih dekat ke tanah. Energi ini merupakan bentuk energi potensial. Energi juga didefinisikan sebagai suatu hal yang tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, akan tetapi bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain.